Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky Hanini dari Prodi Farmasi dengan NIM 07221100. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa. Latar belakang. Perkembangan yang signifikan dari sistem informasi melahirkan bentuk dunia lain yang disebut dengan dunia maya. Dunia maya dalam historiografi ini berawal dari penemuan internet secara tidak sengaja di tahun 1969 dengan lahirnya ARPANET, suatu proyek eksperimen Kementerian Pertahanan Amerika Serikat bernama DAPRA atau Department of Defense Advanced Research Project Agency, yang pada awalnya memiliki misi yang sederhana, yaitu mengeksplorasi teknologi jaringan yang menghubungkan antara peneliti dengan berbagai sumber daya yang letaknya jauh dari lokasi penelitian seperti sistem komputer dan pangkalan data yang besar. Konstruksi regulasi terkait perlindungan data pribadi yang termasuk dalam lingkup privasi sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia. Non-nomenklatur tentang privasi setidaknya dapat ditemui KUHP yang memuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi seperti larangan untuk membuka surat-surat dan larangan memasuki tanah atau properti pribadi. Memaknai privasi sebagai suatu hak yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi di Indonesia, sehingga Agensi Perlindungan Data Pribadi merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan. Selanjutnya, Eropa menguning General Data Protection Regulation atau GDPR. Pada tanggal 20 Februari 1995, Dewan Menteri Uni Eropa menyetujui rancangan petunjuk atau instruksi direktif yang disebut sebagai Direktif 95 atau EC of the Parliament and the Council of the Free Movement of Stock Data. Direktif ini secara formal disetujui pada tanggal 24 Oktober 1995 dan baru akan berlaku efektif 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1996. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa tujuan dari direktif ini adalah untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan dari setiap orang, khususnya hak atas privasi dalam kaitannya dengan pemrosesan data pribadi. Dalam direktif ini, pengolahan atau processing didefinisikan sebagai setiap tindakan atau kumpulan tindakan, baik secara otomatis maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengumpulan perekaman, pengorganisasian, penyimpanan, penyelesaian atau perubahan, pencairan, konsultasi, penggunaan, penyingkapan dengan pengiriman, penyebaran, atau cara lainnya yang bijak. Penjajaran atau kombinasi pembatasan, penghapusan, atau pengerusakan. Selanjutnya, pihak-pihak yang diatur dalam direktif ini adalah antara lain: yang pertama, subjek data, yaitu orang yang data pribadinya diproses. Yang kedua, controller, yaitu pribadi hukum, otoritas publik, agen atau lembaga lain yang baik sendiri maupun bersama-sama menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi.
Jika tujuan dan cara pemrosesan data ditentukan oleh negara atau undang-undang, controller ditentukan oleh negara atau undang-undang. Yang ketiga ada proses, yaitu seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama controller. Yang keempat ada third party, yaitu seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain kecuali subjek data controller. Yang kelima ada resepten, yaitu seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang kepadanya data disimpan. Yang keenam ada supervisor. Supervisor otoritas yaitu badan atau lembaga publik yang independen pribadi yang mempunyai wewenang untuk menyelidiki kegiatan pengolahan data. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengolahan data pribadi. Yang pertama ada diolah secara sah, adil, dan transparan sehubungan dengan subjek data adalah sesuai prinsip hukum, keadilan, dan transparan. Yang kedua ada dikumpulkan untuk tujuan yang ditentukan, eksplisit dan sah, dan tidak diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Yang ketiga ada memadai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan sehubungan dengan tujuan memproses atau meminimasi data. Yang keempat ada akurat, dan jika perlu terus diperbarui, setiap langkah yang wajar harus diambil untuk memastikan bahwa data pribadi yang tidak akurat dengan memperhatikan tujuan pemrosesannya dihapus atau diperbaiki tanpa penundaan akurasi. Yang kelima, disimpan dalam bentuk yang memungkinkan identifikasi subjek data tidak lebih dari yang diperlukan untuk tujuan data pribadi diproses. Yang keenam ada diproses dengan cara menjamin keamanan data pribadi yang sesuai, termasuk perlindungan terhadap pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum dan terhadap kerugian kerusakan atau kerusakan yang tidak disengaja dengan menggunakan tindakan teknis atau organisasi yang tepat. Yang disebut integritas dan kerahasiaan. Selanjutnya ada pengolahan data atau data processor. Harus menginformasikan subjek data yang datanya diproses minimal hal-hal yaitu identitas dari controller atau perwakilannya. Jika ada tujuan pemrosesan data, informasi lain seperti siapa saja resepten atau kategori resepten. Apakah tanggapan terhadap masalahnya adalah keharusan atau sukarela? Keberadaan hak untuk mengakses dan hak untuk meralat data mengenai dirinya. Controller diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengolahan data secara sah sesuai dengan undang-undang. Jika tidak dapat dikenakan dengan hukuman, dan setiap orang yang haknya dilanggar dapat diberi ganti rugi. Dalam perkembangannya, European Union mengesahkan General Data Protection Regulation 679 tahun 2016 yang mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap data pribadi. European Union tahun 2016 mengatur tentang perlindungan data secara umum terkait dengan pemanfaatan terhadap data pribadi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan data pribadi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Kemudian pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Lebih lanjut ditentukan bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tersebut harus berdasarkan asas-asas perlindungan data pribadi yang baik, yang salah satunya meliputi penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi. Ruang lingkup privasi dalam peraturan Menteri ini tercantum di dalam pasal 2 ayat 3 yaitu kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.